Shalom adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Kakak harapkan kalian semua dalam kondisi sehat, kuat, dan penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena hari ini kita akan beribadah bersama-sama, memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, juga mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Apa kalian sudah menyiapkan Alkitab? Kalau belum, ayo silahkan siapkan dulu. Agar supaya pada saat kita sebentar membaca Alkitab, Alkitabnya sudah siap untuk kita baca bersama-sama. Adik-adik, ini adalah minggu ke-6 kita beribadah secara virtual. Tapi tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah bersama-sama. Dan kakak ingatkan sekali lagi bahwa ini bukan tontonan, tetapi ini adalah ibadah. Jadi pada saat kakak mengajak adik-adik sekalian untuk berdoa, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Pada saat kakak mengajak kita untuk membaca Alkitab, kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Dan pada saat kita menyanyi dari dalam hati kita, mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sudah siap adik-adik? Oke. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan segera memasuki ibadah. Dan sebelum kita menerima foto dan salam yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan Sarjana Teologi, kita akan angkat satu pujian yang berkata, Aku milikmu.
Salam adik-adik. Baik, hari ini kita akan memulai ibadah kita ya. Kita akan habiskan ibadah kita dengan menerima potum dan salam. Ibadah kita jadi di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Ada sukacita hari ini adik-adik? Amin, puji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memuji Tuhan. Ayo, yang masih duduk, kita berdiri lagi. Kita akan memuji Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu, semua bangsa memuji Dia. Semua suku memuji Dia. Kita jangan kalah dong. Kita juga harus memuji Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sukacita. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian yang berkata, Yesus Raja segala bangsa, dan Dia harus semakin bertambah. Check it out. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Yesus Raja segala bangsa, segala benua memuji Dia. Asia, Amerika, Australia, Eropa dan Afrika. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Semua menyembah Raja segala bangsa, semua mengaku Yesuslah Tuhan. Kan ku ceritakan sampai ujung dunia, Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Yesuslah Raja segala bangsa. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, 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 berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang, berkurang, berkurang.
kepadanya sekarang. Pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sungguh luar biasa, kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman kita. Meskipun kita dalam ibadah virtual, namun sukacita terasa sampai saat ini. Baiklah, adik-adik sekalian, silakan duduk. Saat ini kita akan mengingat kembali ayat hafalan ya. Kita punya ayat hafalan minggu lalu. Adik-adik masih ingat nggak ayat hafalan kita terdapat di mana? Ayo, terdapat di mana? Ayat hafalan kita terdapat di Efesus 2 ayat 10. Dan sekarang kita akan melihat video yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman kita, kakak-kakak kita yang ada di kelas besar. Luar biasa loh. Ayo kita saksikan bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Gimana adik-adik penampilan dari kakak-kakak kita yang sudah kita lihat tadi? Luar biasa kan? Nah, sekarang saatnya adik-adik kita yang ada di kelas tengah. Tidak kalah dengan yang kelas besar tadi. Penasaran? Ayo kita lihat ini videonya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita buatan Allah yang ciptaan dalam Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang ayat 10 sebelumnya Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan karena kita Yesus buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelum Ia mau hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita
kelas besar sudah, kelas tengah sudah, dan luar biasa dahsyat. Nah, sekarang saatnya kita lihat adik-adik kita bersama orang tuanya, tentu bersama mama-mamanya. Mereka juga bersuka cita loh ketika mereka menghafalkan ayat hafalan. Penasaran? Ayo kita lihat, ini loh mereka. Pasal 2 ayat 10. Karena Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus 10. Karena untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Allah Yesus diciptakan untuk dalam melakukan Kristus pekerjaan baik. Karena Kita ini buatan Allah diciptakan dalam diciptakan dalam Kristus Yesus kita ini buatan Allah pekerjaan baik Kristus Yesus yang diciptakan Allah sebelumnya. ayat sebelumnya. Efesus 2 Efesus 2 Yesus ayat 10. Karena Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Yang telah dipersiapkan oleh Rasulnya untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah bersuka cita membawakan pujian buat Tuhan. Kemudian kita juga sudah melihat teman-teman kita semua yang membuat video ayat hafalan untuk firman Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, Kau di hatiku. Di hatiku
Saatnya sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu. Mana sikap doanya? Ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama, dan doa ini akan dibawakan oleh teman kita, Rafael. Silakan Rafael. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dan beribadah di rumah kami masing-masing, serta memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami, anak-anak-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Tentunya luar biasa bukan? Wah, pagi ini sepertinya berseri-seri, ceria, ya kan? Adik-adik, kalau pada minggu ini kita akan belajar firman Tuhan, di mana Kak Adi akan membawa kita untuk membaca firman Tuhan di dalam Markus 3 ayat 1 sampai 6. Kita buka ya, Markus 3 ayat 1 sampai 6. Kak Adi membaca firman Tuhan demikian. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangan. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersilahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Manakah yang diperboleh pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Amin untuk firman Tuhan. Salam adik-adik. Wah, pada minggu ini sepertinya tema kita dalam cerita kali ini sangat luar biasa, di mana Tuhan menciptakan tubuh kita yang ajaib. Tuhan menciptakan anggota tubuh kita dengan fungsi yang berbeda-beda. Sekarang Kak Adi mau tanya, siapa yang punya tangan? Lagi Kak Adi tanya, siapa yang punya tangan? Silakan angkat tangan. Wah, tangan satu. Mana lagi? Oh, dua. Wah, semuanya angkat tangan ya, luar biasa. Tuhan menciptakan tubuh kita yang ajaib ini dengan fungsi yang sudah Tuhan tentukan. Nah, kali ini kita ingin belajar, kita ingin cerita tentang tangan yang disembuhkan. Wah, tadi Kak Adi sudah tanya, siapa yang memiliki tangan? Semua sudah mengangkat tangannya. Luar biasa. Siapa yang pernah merasakan tangannya sakit? Ayo,
Kak Adi tanya, kira-kira siapa yang pernah merasa tangannya sakit? Kalau Kak Adi rasanya sering tuh. Misalnya tangannya terjepit pintu, atau kalau dia jatuh, wah, tangannya luka dan berdarah. Atau ada lagi, wow, tangannya tidak bisa digerakkan, atau tangannya lumpuh. Wah, ternyata kalau tangan kita sakit, itu tidak berguna adik-adik. Nah, oleh sebab itu, peliharalah tubuh kita. Peliharalah tangan kita. Nah, supaya tangan kita berfungsi. Nah, tahukah adik-adik, zaman dahulu ketika Tuhan Yesus melakukan pelayanannya di dunia ini, dia diikuti banyak orang. Salah satunya seperti yang kita baca dalam perikrop tadi, di mana ada orang yang tangannya lumpuh, mati sebelah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia menyembuhkan orang yang tangannya tadi lumpuh atau mati sebelah. Nah, kira-kira sembuh enggak ya tangan yang seperti yang kita baca tadi? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Tangannya sembuh. Tangannya dipulihkan. Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus itu. Nah, Tuhan kita itu adalah Allah yang ajaib. Nah, bahwa tangan yang Tuhan ciptakan buat kita itu adalah Tuhan dapat menyembuhkan apabila kita atau tangan kita terasa sakit. Atau, nah ini yang harus adik-adik tahu ya, gunakanlah tangan itu untuk kebaikan. Nah, jangan kita menggunakan tangan kita untuk melakukan segala sesuatu yang tidak baik. Nah, itu tidak boleh adik-adik. Nah, kira-kira siapa yang dapat memberi contoh kira-kira kita menggunakan tangan kita ini untuk kebaikan itu seperti apa ya? Nah, ada yang tahu? Nah, dari kelas kecil atau dari kelas besar atau dari kelas tengah. Nah, kira-kira contoh kita menggunakan tangan untuk kebaikan seperti apa? Ada yang bisa? Oh iya ya, contohnya seperti ini. Kita menggunakan tangan untuk membantu orang tua. Nah, membantu orang tua. Atau tangan kita digunakan untuk memuji Tuhan, bermain musik. Nah, bermain musik. Ada lagi. Nah, tangan kita digunakan untuk bekerja. Wah, sungguh luar biasa adik-adik. Ternyata Tuhan menciptakan tangan kita ini untuk melakukan kebaikan. Ingat ya, untuk melakukan kebaikan, bukan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, adik-adik, Tuhan tuh tidak suka kalau kita menggunakan anggota tubuh kita, apalagi tangan kita ini, untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Nah, ada pujian yang mengatakan seperti ini. Nah, adik-adik, kakak mengajak kita menyanyi bersama-sama pujian ini. Mungkin ada yang tahu pujian apa itu?
pujian apa ya? Nah, kalau semuanya ingin memuji Tuhan, mari kita nyanyi bersama-sama dengan Kak Adi. Nyanyian begini. Oke, kita nyanyi sama-sama. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Wow, luar biasa ya. Tuhan tidak suka kalau adik-adik melakukan perbuatan atau menggunakan tangannya untuk sesuatu yang tidak baik. Nah, tangan kita digunakan untuk bekerja, untuk membantu orang tua, untuk kita bermain musik, atau tangan kita untuk kita menyembah Tuhan. Wow, luar biasa adik-adik. Nah, jadi gunakanlah tangan kita ini untuk memuji Tuhan. Karena tubuh yang Tuhan ciptakan buat kita adalah sungguh ajaib dan sungguh luar biasa. Nah, ini pesan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Nah, adik-adik, gunakanlah tangan kita untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Ingat ya, tangan digunakan untuk kebaikan. Nah, kira-kira apa yang adik-adik lakukan jikalau teman misalkan mengganggu adik-adik dengan tangannya? Nah, adik-adik bisa menegur, gunakanlah tangan itu untuk kebaikan. Nah, sudah paham? Kiranya firman Tuhan pagi ini boleh mengubahkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Adi. Terima kasih Kak Adi. Dan saat ini kita masuk di dalam ayat hafalan. Berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya, ayat hafalan pada minggu ini dalam bentuk kuis. Dan sudah muncul kata-katanya mulai dari awal kita mengikuti ibadah. Nah, kalau adik-adik perhatikan di atas, sebelah sini, di sebelah sini, di bawah itu ada kata-kata yang selalu muncul. Nah, kata-kata itu adik-adik kumpulkan dan nantinya akan membentuk satu kalimat. Kakak kasih satu clue-nya lagi. Coba lihat di bawah ini. Oke, siapa yang sudah dapat? Kalau sudah dapat berarti hebat. Tapi jangan lupa ikuti ibadah ini sampai selesai. Karena kata-kata itu sampai selesai juga ibadah ini baru muncul. Baiklah adik-adik sekalian, selamat kita mencari dan menyusun kata-kata menjadi sebuah kalimat ayat hafalan. Adik-adik sekalian, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita angkat amplop kita dan kita ucapkan bersama-sama, "Ku mau memberi yang terbaik untukmu Tuhan." Dan doa persembahan akan dibawakan oleh adik kita Kevin. Kevin, silakan. Teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Kau berkati persembahan kami ini untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Kevin. Baiklah adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Nanti amplop persembahannya kalian bawa ke kantor majelis jemaat sesudah ibadah ini selesai. Dan sambil persembahan kita siapkan, mari kita menyanyi lagu persembahan dengan judul "Carilah Dahulu Kerajaan Allah".
penghujung ibadah kita pada hari ini. Dan atas nama Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Immanuel Kuala Pembuang, kami mengucapkan terima kasih buat seluruh adik-adik yang sudah beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak di tempat ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan Sarjana Teologi, kita angkat satu pujian yang berkata, "Kamu adalah muridku." Anak-anak Tuhan, kembali kita akan berdiri karena kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera datang daripada Allah Bapa, pengasihannya dalam Yesus Kristus dan kuat kuasa dalam Roh Kudus yang senantiasa menyinari, memberkati, mengurapi kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.